Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN kelas 8 masih bab 3, pertemuan ketiga. Kita kali ini membahas tentang penyimpangan konstitusi dan amandemen. Pada pertemuan pertama kita membahas hakikat dan pengertian konstitusi. Pertemuan kedua kita membahas tentang konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang ketiga ini kita membahas tentang penyimpangan konstitusi dan amandemen. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu memahami tentang pengertian dari tindakan menyimpang dari konstitusi, mengidentifikasi tindakan-tindakan menyimpang dari konstitusi, memahami tentang maksud dari amandemen, kemudian mendeskripsikan amandemen yang terjadi di Indonesia. Jadi nanti setelah belajar ini Bapak harap kalian kalau ditanya pengertian tindakan menyimpang sudah bisa menjawab, terus bisa menyebutkan contoh-contoh tindakan menyimpang, kemudian memahami tentang maksud dari amandemen, dan menceritakan tentang peristiwa-peristiwa pengamandemenan yang terjadi di Indonesia. Baiklah, pada saat ini kita akan membahas hakikat penyimpangan dari konstitusi. Penyimpangan konstitusi itu berasal dari dua kata, penyimpangan dan konstitusi. Penyimpangan itu adalah perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan atau norma yang sudah harusnya. Jadi penyimpangan ini adalah perbuatan yang tidak benar. Sedangkan konstitusi adalah peraturan perundang-undangan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang membentuk dan mengatur suatu negara. Jadi kalau digabung, penyimpangan konstitusi adalah perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang membentuk negara. Apa dampak dari tindakan menyimpang konstitusi ini? Dampaknya udah jelas, kehidupan masyarakat bernegara itu akan menjadi kacau. Yang dirugikan jelas rakyat. Sebagaimana yang kita bahas di pertemuan pertama itu, konstitusi merupakan sebagai landasan struktural penyelenggaraan negara. Seperti ini, konstitusi mengatur siapa aja yang menjadi presidennya, siapa yang di bawah presidennya, apa tugas pembantu-pembantu presiden, apa tugas-tugas lembaga negara. Ini kita ambil contoh ya. Dan apa tugas-tugas rakyat dan hak rakyat. Jadi di sini dibahas semua dalam konstitusi, diatur kerjaan masing-masing. Jadi hak rakyat dijelaskan apa, kewajiban rakyat dijelaskan bagaimana. Jadi semua harus bekerja berdasarkan aturan konstitusi. Apabila terjadi penyimpangan nggak sesuai tadi aturannya, rakyat sebagai harus bekerja sesuai dengan haknya tapi tidak mau melaksanakan kewajibannya. Dia ingin menjadi presiden, mungkin merasa diri menjadi menteri, mengatur orang, atau menteri yang satu merasa kurang haknya ingin mengambil kekuasaan menteri yang lain, atau DPR ingin menjadi seperti ini, padahal ada tugas masing-masing. Jadi kalau kita bayangkan mereka lari dari kewenangannya atau menyimpang dari kewenangannya, apa yang terjadi? Maka yang jelas kehidupan kita menjadi kacau dan rakyat jelas-jelas yang paling dirugikan karena mereka yang paling di bawah dan akhirnya hak dan kewajiban mereka tidak mereka dapatkan karena tindakan sewenang-wenang dari pejabat-pejabat negara. Jadi di sini tindakan menyimpang konstitusi sangat merugikan bagi kehidupan negara. Ya contohnya apa? Contohnya korupsi, kolusi, nepotisme, dan lainnya. Oke, selanjutnya. Contoh tindakan-tindakan menyimpang dari konstitusi. Di sini kita membahas tentang penyimpangan-penyimpangan apa aja yang terjadi di dalam sejarah Indonesia. Ini tindakan penyimpangan konstitusi yang pernah terjadi di Indonesia. Penyimpangan konstitusi di Indonesia itu terus terjadi ya, namanya juga konstitusi itu peraturan. Peraturan itu pasti ada aja pelanggarannya. Jadi di sini pelanggaran konstitusi itu udah jelas terjadi dari tahun 1945 sampai sekarang. Tapi di sini yang kita catat sangat banyak, tiap-tiap periode banyak kali terjadi penyimpangan. Tetapi di sini kita akan membahas poin-poin pentingnya sehingga dapat kita pelajari nanti, saling kita menjaga negara ini agar bisa menjadi negara yang kuat.
Jadi pertama periode tahun 1945. Apa penyimpangannya itu? Penyimpangannya itu adalah pengubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Di pertemuan kedua udah dibahas apa itu presidensial, apa itu parlementer. Apa maksud terjadi penyimpangan ini? Dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu yang masa 45 itu yang baru diresmikan tanggal 18 Agustus 1945, itu jelas menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Tetapi pada kenyataannya, Presiden pada bulan September itu, dia menyerahkan kekuasaannya kepada parlemen, sehingga Presiden tidak melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya. Dia menyerahkan urusannya kepada parlemen. Di sini udah jelas menyimpang. Karena seharusnya dia mengatur pemerintahan, tapi dia lepaskan kepada parlemen. Akhirnya apa? Kehidupan kenegaraan menjadi kacau karena parlemen itu banyak orang, mereka berlomba-lomba dengan kebijakannya masing-masing, ya jelas rakyat menjadi kacau. Inilah yang terjadi, sistem pemerintahan parlementer. Kemudian periode 1949. Apa yang terjadi? Penyimpangan apa yang terjadi? Penyimpangan periode 1949 itu terjadi yang paling nampak mencolok adalah berubahnya bentuk negara NKRI dan menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Itu udah kita bahas ya. Yang kedua, dalam pertemuan kedua kita, negara NKRI adalah negara kesatuan, Republik itu adalah negara yang dalam negara adalah negara lain. Ada lagi negara. Jadi di sini terjadi perubahan gara-gara ya datangnya Belanda beserta sekutu yang pingin menguasai Indonesia kembali. Tetapi Indonesia terus berjuang, akhirnya mereka mau mengikuti keinginan Belanda agar Indonesia menjadi tiga negara bagian. Ini udah jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau keinginan cita-cita pembentukan negara Indonesia yang dirumuskan baik dalam sidang BPUPKI kedua maupun penetapan PPKI. Ini tindakan menyimpang. Akhirnya negara Indonesia menjadi tiga, mudah diadu domba oleh Belanda, kemudian rakyat nggak diperhatikan, tetap juga rakyat yang menderita. Itu penyimpangan periode 1949. Kemudian penyimpangan periode 1950 apa? Pada tahun 1950 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tidak berlaku lagi. Akhirnya Indonesia memakai Undang-Undang Dasar sementara. Menunggu dibuatnya Undang-Undang Dasar yang baru, dibuatlah yang namanya Badan Konstituante untuk membuat Undang-Undang Dasar yang baru atau konstitusi yang baru yang lebih baik. Tetapi kenyataannya dari tahun 50 sampai 59 Badan Konstituante tidak berhasil membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Jadi pada masa ini nggak ada kerja Badan Konstituasi sehingga sistem pemerintahnya masih tetap parlementer. Parlementernya lebih condong ke arah liberal, bersifat liberal. Yang arti liberal itu bebas mau berbuat apa aja. Di situ lebih mengutamakan kekuatan, pangkat dan lainnya sehingga yang tidak ada kekuatan akan tersiksa. Di sini para wakil-wakil dan pejabat-pejabat pemerintah itu lebih mengutamakan kepentingan keluarga atau kelompok mereka. Rakyat tidak diperhatikan. Disinilah yang sering terjadi, pada masa inilah sering terjadi bolak-balik pergantian parlemen. Pergantian parlemen untuk perjuangan mereka yang duduk di atas, sementara rakyat tetap juga menderita. Inilah yang penyimpangan yang utama terjadi pada periode 50 sampai 59. Kemudian pada periode 59 ini, kenapa 59? Karena konstitusi pun berubah lagi. Tahun 59 melalui dekret Presiden Soekarno, dia menyatakan mengganti kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, tetapi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa 59 itu diarahkan menjadi pemerintahan yang bersifat demokrasi terpimpin. Jadi pemerintahan demokrasi terpimpin semua harus tunduk kepada aturan Soekarno. Itu jelas bertentangan dengan cita-cita dan tujuan terbentuknya negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara Pancasila, segala sesuatu harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Tetapi pelaksanaan demokrasi terpimpin ini
pelaksanaan Pancasila tidak dilaksanakan, sehingga yang rugi tetap juga rakyat. Nah, jadi di sini akibat pelaksanaan demokrasi terpimpin banyak terjadi gejolak-gejolak di tingkat politik, banyak terjadi pergolakan-pergolakan di tingkat masyarakat, karena pada masa itu kehidupan masyarakat juga susah. Nah, akibat penyimpangan konstitusi udah jelas masyarakatnya yang susah, sehingga pada 1965 Soekarno pun dilengsarkan dan masuklah Orde Baru atau masa pemerintahan Soeharto. Itulah periode 1966 sampai 98. Pada periode 1966 sampai 1998 juga sangat banyak terjadi penyimpangan. Berdasarkan sejarah, pelaksanaan demokrasi Indonesia masih juga tetap demokrasi terpimpin. Nah, tetapi di situ ditambah lagi KKN yang sangat nampak. Apa itu KKN? KKN ada korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga rakyat menjadi lebih kacau. Pejabat-pejabat lebih mengutamakan kepentingan mereka, rakyat juga kurang diperhatikan. Sehingga pada 1998 terjadi pergejolakan, demonstrasi besar-besaran, sehingga Soeharto dilengsarkan. Kalau pada masa sekarang ini bagaimana? Nah, pada masa sekarang ini silahkan kita melihat apakah mereka melaksanakan pemerintahan, apakah rakyat melaksanakan pemerintahan berdasarkan konstitusi atau tidak. Silahkan kita membahas, mempelajari tentang konstitusi tersebut. Nah, jadi intinya dari sejak Indonesia merdeka sampai sekarang banyak sekali terjadi penyimpangan konstitusi, baik yang dilakukan oleh negara, pejabat negara, ataupun rakyat. Dan penyimpangan-penyimpangan itu, perbuatan yang tidak seharusnya sesuai dengan undang-undang tadi, menimbulkan kerugian bagi rakyat. Jadi bagaimana rakyat bisa senang kalau semua orang-orang di sekitarnya bertindak sesuka hati, tidak ada aturan. Oke, selanjutnya. Amandemen. Apa itu amandemen? Amandemen berarti adalah perubahan sebagian isi konstitusi untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi yang di sini yang perlu diperhatikan adalah perubahan sebagian. Nah, beda perubahan sebagian dengan mengganti konstitusi. Jadi yang dirubah hanya bagian-bagian aja. Bagian yang mana yang boleh diubah? Bagian yang boleh diubah adalah bagian batang tubuh dan pasal demi pasal, serta penjelasan. Nah, jadi yang boleh dirubah pasal dan penjelasannya. Nah, kenapa nggak boleh diubah bagian pembukaan? Pembukaan tidak boleh dirubah ya nak. Pembukaan tidak boleh diubah karena pembukaan merupakan kunci dari pembentukan negara Indonesia. Di dalam pembukaan itu terdapat dasar negara Pancasila, di dalam pembukaan terdapat ideologi Pancasila, di dalam pembukaan terdapat hak asasi manusia, di dalam pembukaan terdapat tujuan dan cita-cita negara Indonesia, di dalam pembukaan terdapat hak-hak kita, di dalam pembukaan terdapat kewajiban pemerintah, di dalam pembukaan banyak semua yang terdapat di dalam pembukaan. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 ini pasal demi pasal itu harus sesuai dengan pembukaan. Oleh karena itu, yang boleh diubah hanya bagian pasal dan penjelasan, sedangkan pembukaan tidak boleh dirubah. Kalau diubah pembukaan, maka negara Indonesia akan berubah lagi. Nah, kenapa harus diubah? Karena Undang-Undang Dasar itu kita ketahui dibuat dari tahun 1945. Tahun 1945 itu belum ada kemajuan teknologi seperti sekarang. Di sana belum ada internet, di sana belum banyak mobil atau TV. Di sana belum ada yang namanya pesawat yang seperti sekarang ini. Jadi di zaman dahulu udah ada konstitusi Indonesia, tetapi nggak boleh kalau nggak diubah. Bagaimana pelaksanaan negara pasti ketinggalan zaman. Oleh karena itu perlu diubah bagian-bagian yang tidak sesuai tadi untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi pengubahan sebagian isi konstitusi itu adalah disebut juga dengan amandemen. Dan yang berhak melaksanakan amandemen adalah undang-undang MPR.
Untuk mengamandemen ini sangat sulit, nak. Mereka harus melakukan sidang istimewa yang harus dihadiri oleh 3/4 minimal 50 tambah 1 dari seluruh anggota MPR dan harus disetujui oleh 50 tambah 1 atau 3/4 dari yang hadir. Nah, di sini banyak kali agak repot di sini, nak. Nah, jadi itulah kita membahas tentang amandemen. Amandemen adalah perubahan sebagian isi dari konstitusi. Ingat ya, yang boleh diubah hanya bagian batang tubuh atau pasal demi pasal beserta penjelasannya. Selanjutnya di sini yang perlu kita ketahui, Indonesia sudah melakukan 4 kali amandemen konstitusi, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, 2002. Pada tahun 1999 itu yang di amandemen itu ada pasal 5-nya, ada pasal lainnya. Nah, di sini menjadi tugas sama kalian. Coba kalian cari di buku paket atau di media lainnya, baik internet atau lainnya, coba cari amandemen apa aja yang diubah, pasal berapa aja yang diubah dari tahun 1999 dan 2000, 2001, 2002. Nah, udah ditulis pasal-pasal yang diubahnya itu. Coba kalian kaji lagi apa akibatnya apabila tidak diubah, apa akibatnya apabila diubah. Nah, di situ coba dikaji agar lebih memahami tentang konstitusi dan amandemen. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk lebih memahaminya, Bapak bikin latihan di sini. Nomor 1, tuliskan pengertian penyimpangan konstitusi. Nomor 2, tuliskan akibat penyimpangan dari konstitusi tersebut. Nomor 3, tuliskan contoh penyimpangan konstitusi. Contoh-contoh nih, nak, jangan contoh aja, contoh-contohnya beserta dampaknya kalau bisa. Nomor 4-nya, tuliskan pengertian amandemen dan tuliskan perubahan yang terjadi pada konstitusi kita setelah amandemen 1999, 2000, 2001 dan 2. Nah, demikianlah pembelajaran kita. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan makanlah makanan yang bergizi. Horas.